Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ega Chandra dengan asuhan kebidanan dan SKB kebidanan tahun 2021 tentang asuhan bayi baru lahir yang kedua. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Teman-teman, soal nomor 1, berapa nilai apgar pada bayi tersebut? Ini menanyakan nilai apgar ya teman-teman. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi di rumah sakit secara spontan. Hasil pemeriksaan, badan berwarna kemerahan dan ekstremitas kebiruan, ekstremitas sedikit fleksi, nadi 90 kali per menit, napas tidak teratur dan merintih, saat hidung disentuh bayi menyeringai, berat badan lahir 2.900 gram, panjang 48 cm. A 4, B 5, C 6, D 7, E 8. Teman-teman, kita lihat dulu tabel nilai apgar bayi baru lahir menurut Marmi 2012. Di sini ada tanda 012, tanda warna kulit, 0 itu tubuh biru atau pucat, 1 tubuh kemerahan, ekstremitas biru, 2 seluruh kemerahan. Kalau denyut jantung 0 tidak ada, 1 kurang dari 100, 2 lebih dari 100, refleks tidak bereaksi 0, 1 itu sedikit gerakan, 2 reaksi melawan, menangis, tonus otot 0 lumpuh, 1 ekstremitas sedikit fleksi, 2 gerakan aktif ekstremitas fleksi dengan baik, usaha bernapas tidak ada 0, 1 lambat tidak teratur, 2 menangis kuat. Teman-teman, kita lihat pada kasus di atas hasil pemeriksaan, badan berwarna kemerahan dan ekstremitas kebiruan itu di warna kulit nomor 1 berarti ya teman-teman. Terus ekstremitas sedikit fleksi, kita lihat di tonus otot berarti nomor 1 ekstremitas sedikit fleksi itu. Terus nadi 90 kali per menit berarti kurang dari 100, 1 lagi. Setelah itu napas tidak teratur dan merintih. Itu lihat di usaha bernapas juga nomor 1, saat hidung disentuh bayi menyeringai, itu 1 juga ya teman-teman. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 5. Berarti apgar skornya itu 5 ya teman-teman. B. Lanjut soal nomor 2, bagaimana asuhan yang diberikan pada bayi selama di rumah agar suhu tetap stabil? Seorang bayi lahir spontan aterem 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan warna kulit kemerahan, menangis kuat, aktif, berat badan 2.300 gram, panjang badan 46 cm, respirasi 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan tidak ada kelainan. Ibu ingin segera merawat bayi di rumah. A. Lakukan metode kangguru. B. Menutup jendela ruangan. C. Sering mengganti popok bayi jika basah. D. Menghangatkan bayi dengan lampu 60 watt. E. Anjurkan ibu untuk membedong bayi. Teman-teman, pada kasus di atas kita lihat kan bayinya umur 2 hari dengan berat badan 2.300 gram. Berarti itu termasuknya ke BBLR ya teman-teman. Berarti berat bayi lahir rendah. Agar suhu tetap stabil, maka asuhan yang diberikan pada bayi yaitu dengan melakukan metode kangguru. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 3, kapan akan dilakukan kunjungan neonatal 2 pada kasus tersebut?
Seorang perempuan melahirkan bayi 2 hari yang lalu di rumah bersalin. Pada saat lahir, Apgar skor 8810, berat badan 3000 gram, panjang badan 47 cm, tak ada kelainan bawaan. Sekarang bayi akan pulang ke rumah. A. 4-7 hari, B. 10-14 hari, C. 1 bulan, D. 2 bulan, E. 3 bulan. Teman-teman, kita lihat dulu pengawasan terhadap BBL yang dilakukan jika bayi baru lahir pulang dalam waktu 6-20 jam. Bidan harus menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang dalam 3-5 hari sesudah lahir. Jika bayi baru lahir tinggal di RE sampai 48 jam, kunjungan ulang dapat ditunda sampai usia 10-14 hari. Di sini bayi dilahirkan di rumah sakit dan pulang setelah 2 hari, maka kunjungan ulang dilakukan pada hari ke-10-14 hari. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Soal nomor 4, apakah nama refleks yang dialami pada bayi tersebut? Refleksnya apa ya teman-teman? Sebelumnya sudah dijelaskan di bayi baru lahir yang part 1 ya. Seorang bayi cukup bulan lahir 1 jam yang lalu di BPM, bidan melakukan pemeriksaan refleks bayi dengan mengusap telapak kaki bayi. Hasil pemeriksaan jari-jari kaki bayi membuka lebar. A. Tonic neck, B. Babinski, C. Moro, D. Grapes, E. Routing. Kalau tonic neck itu menengadah ya teman-teman. Kalau Babinski itu biasanya ada refleks di jari-jarinya ya teman-teman. Moro itu refleks kaget. Kalau Grapes itu menggenggam. Kalau Routing itu mencari. Di sini hasil pemeriksaan refleks bayi dengan mengusap telapak kaki bayi, jari-jari kaki bayi membuka lebar. Berarti jawabannya adalah B. Babinski ya teman-teman. Lanjut soal nomor 5. Bagaimana cara memeriksa refleks yang dilakukan bidan pada bayi tersebut? Seorang bayi lahir spontan cukup bulan di BPM 1 jam yang lalu. Berat badan lahir 3000 gram, panjang badan 47 cm. Bidan memeriksa satu persatu refleks primitif pada bayi. Yang pertama diperiksa bidan adalah refleks routing. Nih, ini mencari ya kalau routing tuh. A. Setiap punggung digores akan membelokkan punggungnya. B. Setiap kaki disentuh jari-jari akan mencengkram. C. Setiap bayi minum akan terlihat menelan. D. Setiap kali ada rangsangan di sekitar mulut akan berusaha mencari. E. Setiap bayi diberikan efek kejutan, bayi akan melakukan gerakan memeluk. Di sini routing berarti mencari. Sudah jelas pada kasus di atas jawabannya adalah D. Setiap kali ada rangsangan di sekitar mulut akan berusaha mencari. Lanjut teman-teman, soal nomor 6. Apakah asuhan yang tepat untuk bayi tersebut? Seorang bayi lahir spontan 6 hari yang lalu dengan umur kehamilan aterem dengan berat lahir 2650 gram, panjang badan lahir 50 cm, ASI keluar lancar. Saat ini bayi malas menyusu sehingga tubuhnya menjadi kuning. A. Memberikan ASI secara on demand. B. Memonitor intake dan output bayi. C. Memonitor suhu tubuh bayi. D. Memberikan glukosa. E. Memandikan bayi dengan seka. Di sini sudah jelas pada kasus di atas, ASINya sudah keluar lancar, tapi si bayinya malas menyusu, sehingga tumbuhnya menjadi kuning. Asuhan yang tepatnya yaitu A. Memberikan ASI secara on demand ya teman-teman. Lanjut soal nomor 7. Apakah diagnosis yang tepat pada bayi tersebut? Seorang bayi berumur 2 hari mengalami tanda dan gejala perut tampak kembung dan membuncit setelah 8 jam lahir. Saat diberi ASI, bayi tersebut muntah lebih dari 2 kali.
Bayi belum buang air besar, buang air kecil 6-7 kali per hari. A. Atresia esophagus, B. Hisprung, C. Atresia ani, D. Hyposdia, E. Megakolon kongenital. Teman-teman, kita jelaskan dulu dan ini harus diingat ya teman-teman. Atresia esophagus itu tertutupnya atau buntu bagian ujung esophagus. Gambaran klinis ya, air liur selalu meleleh dari mulut bayi dan berbuih. Pada bayi kurang bulan, pemberian minum sering menyebabkan bayi menjadi biru dan apne tanpa batuk-batuk. Jika terdapat fistula trakeesophagus, perut bayi tampak membuncit karena berisi udara. Kalau hisprung itu kondisi usus besar atau kolon yang menyebabkan kesulitan mengeluarkan tinja. Gejala utama yaitu bayi yang baru lahir tidak buang air besar dalam waktu 48 jam setelah lahir. Tidak ada itunya berarti ya anusnya. Atresia ani itu klasifikasi gangguan cerna ditandai muntah segera setelah minum atau berulang, berwarna hijau gelisah, rewel, dan perut bayi kembung serta tegang, belum buang air besar dalam 48 jam pertama setelah lahir. Hispodia adalah muara uretra terletak pada bagian permukaan ventral penis. Megakolon kongenital sama seperti hisprung ya teman-teman. Teman-teman, sudah jelas pada kasus di atas, bayi berumur 2 hari mengalami perut tanpa kembung dan membuncit setelah 8 jam lahir. Saat diberi ASI, bayi tersebut muntah lebih dari 2 kali. Bayi belum buang air besar, buang air kecil 6-7 kali per hari. Diagnosanya itu berarti ini atresia ani. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 8, apakah diagnosis yang tepat pada bayi tersebut? Ini diagnosanya apa ya teman-teman? Seorang bayi berusia 2 minggu tiba-tiba dari mulutnya keluar liur dan mulut tampak berbuih serta muntah proyektil. Ketika bayi diberi ASI terjadi batuk dan muntah. Bayi juga mengalami sianosis atau kebiruan ya. A. Atresia cloaca, B. Atresia duodeni, C. Atresia esophagus, D. Atresia rectum, E. Atresia ani. Sama seperti hal yang tadi saya sudah sebutkan ya teman-teman, di sini kasusnya bayi usia 2 minggu tiba-tiba dari mulutnya keluar liur dan mulut tanpa berbuih serta muntah proyektil. Ketika bayi diberi ASI terjadi batuk dan muntah, bayi juga mengalami sianosis. Diagnosa pada kasus tersebut adalah atresia esophagus. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Soal nomor 9, apakah kelainan kongenital yang dialami bayi tersebut? Pada pemeriksaan genitalia seorang bayi tampak penisnya melengkung dan lubang uretra terdapat ventral. A. Hypospadia, B. Echispadia, C. Epispadia, D. Phimosis, E. Parapimosis. Tadi sudah dijelaskan, berarti ini pada kasus di atas itu genitalia seorang bayi tanpa penisnya melengkung dan lubang uretra terdapat ventral. Jawabannya adalah A. Hypospadia. Lanjut soal nomor 10, apakah diagnosa dari kasus tersebut? Seorang bayi berusia 5 hari dibawa ibunya ke rumah sakit karena rewel dan sampai kejang 1 kali kurang lebih 30 detik. Mulut bayi tanpa mencucu dan tidak mau menete. A. Tetanus neonatorum, B. Kejang demam, C. Infeksi, D. Letargi, E. Sepsis. Teman-teman, biasanya jika bayi rewel dan sampai kejang 1 kali, kurang lebih 30 detik, mulut bayi tampak mencucu dan tidak mau menete, itu adalah diagnosa tetanus neonatorum.
Tetanus neonatorum itu dapat menimbulkan kematian karena terjadi kejang, sianosis, dan henti napas. Gejala awalnya ditunjukkan dengan mulut mencucu dan bayi tidak mau menyusu. Kekebalan pada penyakit ini hanya diperoleh dengan imunisasi atau vaksinasi lengkap ya teman-teman, karena riwayat penyakit tetanus tidak menyebabkan kekebalan pada anak. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A ya teman-teman, tetanus neonatorum.